Sehingganya malam ini Allah masih mudahkan kepada kita untuk datang ke pondok ilmu ini dalam rangka belajar kitab Usalah yang mudah-mudahan nantinya akan dapat bermanfaat bagi hidup kita baik di dunia maupun akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan mudah-mudahan kita pun termasuk orang-orang yang mengikuti jalan beliau dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan para ibu, kita langsung jejak kepada kitabnya. Insya Allah malam ini kita akan bahas halaman 14 ya. Halaman 14 poin 6, subbab menghadap kiblat. Sebab menghadap kiblat. Ya, sebab menghadap kiblat ya. Halaman 14, sebab menghadap kiblat. Sudah ya semua ya? Ibu-ibu sudah ya? Baik. Apabila berdiri untuk melaksanakan sholat, maka harus menghadap kiblat. Sebagaimana dalil-dalil di bawah ini. Yang A, idza qumta ila sholati fasbir wudu'a tsumma istaqbilil qiblata fakabbir. Idza, apabila qumta kamu berdiri, ila untuk as-sholati sholat, fasbir maka sempurnakanlah al-wudu'a pada wudu, summa kemudian istakbil menghadap al-qiblatah kiblat, fakabbir lalu bertakbir. Kemarin ini sudah dijelaskan jadi nggak perlu dijelaskan lagi. Sekarang hadis yang kedua di surat Al-Baqarah ayat 144 Allah berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama'i fala nuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka satral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum satrah. Kita terjemahkan satu-satu. Qad, sungguh, naro, kami melihat, taqalluba bolak-balik menengadah. Taqallub itu bolak-balik menengadah, wajhika wajah kamu, maksudnya wajah Nabi Muhammad ini yang dimaksud, fis sama ke langit, fi ke sama langit. Falanuwalliyannaka maka kami akan memalingkanmu kiblatan ke kiblat tarboha yang kamu senangi. Fawalli maka palingkanlah wajhaka wajahmu
Tulisannya ada yang wajhi. Ya yang itu yang salah, yang benar wajhaka ya. Modal lek pentelengi saya senulis ki salah we. Yang benar wajhaka ya. Karena ini sebagai maf'ul ini. Satrul Masjidil Haram, satro ke arah Al Masjidil Haram, Masjidil Haram. Maksudnya Masjidil Haram. Saya pernah tahu namanya tapi belum pernah tahu tempatnya. Taunya di Mekah gitu ini. Kayak apa enggak tahu, Masjidil Haram ya. Wahai suma, jadikan satu saja ini. Wahai suma, di mana saja kuntum kalian berada, fawallu maka palingkanlah wujuhakum wajah-wajah kalian. Wujuh itu wujuh, bukan wajah. Wujuhakum, kecil lagi ya. Wujuhakum, wajah-wajah kalian, satrahu, ke arahnya. Jadi ini dalil bahwasanya bapak-bapak dan ibu-ibu, kenapa kita kalau sholat itu menghadap ke Masjidil Haram. Sebenarnya kalau ditanya kita sholat menghadap kemana, ke barat, itu salah ya. Jangan jawab ke barat. Kalau kebetulan kita ada di timur Masjidil Haram, betul kita ke barat. Kalau kebetulan kita nanti ada sebelah baratnya Masjidil Haram, wah ini nanti membelakangi kiblat. Itunya kemana kita sholat, arahnya ke kiblat. Kebetulan Masjidil Haram itu posisinya di sebelah barat negara Indonesia, sehingga rata-rata mengarah ke barat seperti itu. Baik. Sekarang yang C ya. Ini saya kira tidak perlu pembahasan tidak begitu ini ya. Sayaqulu sufaha'u, sayaqulu akan berkata. Sayaqulu akan berkata. As-sufaha'u, orang-orang bodoh. Minan nas, mina dari sebagian. Ini namanya min lil ba'di. Jadi tidak semua manusia yang berkata ini. Jadi tidak semua orang bodoh. Nih maksudnya minan nas dari sebagian an-nasi manusia, ma wallahum apa yang memalingkan mereka, ma wallahum apa yang memalingkan mereka, an dari kiblatihimu, kiblatihimu itu kiblat mereka. Ini jadikan satu aja, allati kanu alaiha, yang dahulu ada mereka berkiblat kepadanya. Ini ceritanya kemarin sudah dijelaskan bahwasanya dahulu awal-awal Hijriyah itu tidak ke Masjidil Haram tapi ke Baitul Maqdis, nanti dijelaskan ya. Kemudian kul katakanlah lillahi miliknya Allah al-masyriku. Al-masyrik itu adalah arah timur, wal maghrib dan arah barat. Jadi sholat maghrib, sholat barat. Maghrib itu adalah barat. Yahdi, dia Allah memberi petunjuk, mayyasha'u, man kepada siapa saja, yasa'u Allah menghendaki, ila kepada sirat jalan mustaqim yang lurus. Jadi perlu digarisbawahi para bapak dan para ibu, di sini kalimat yahdi mayyasha'u ila siratim mustaqim. Dialah Allah yang memberi petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki, ila siratim mustaqim, ke jalan-jalan yang benar. Jadi para bapak dan para ibu, jenengan bisa hadir ke sini berkeinginan untuk belajar agama, itu sebetulnya semata-mata karena kehendak Allah. Karena kalau seandainya tidak Allah kehendaki, tidak mungkin jangan datang ke sini. Sebagaimana juga sebuah ayat,
wa ma tasauna illa ayyasa Allahu rabbul alamin. Kalian tidak akan dapat menempuh jalan itu kecuali dikehendaki oleh Rabb semesta alam. Jadi sebetulnya Bapak Ibu dan adik-adik yang saya cintai karena Allah, hidayah yang Allah berikan kepada kita ini jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Ingat, berapa banyak orang yang menginginkan surganya Allah, tapi manakala diajak ngaji, diajak belajar, tidak mau. Padahal agama itu bukan angan-angan. Padahal agama itu bukan sangkaan. Agama itu adalah sesuatu yang pasti, sesuatu yang harus diikuti berdasarkan dalil. Makanya nanti kitab sholat ini kita kasih nama menyingkap tabir, menelaah bagaimana Nabi SAW melaksanakan sholat. Kita ini ibu-ibu hanya belajar dalil-dalilnya saja supaya seluruh gerakan kita ini tidak taklid. Mungkin tidak membahas hukumnya di sini, hanya dalilnya saja. Nanti ibu baru menyadari, oh ternyata selama ini saya sholat ini banyak yang taklid. Perhatikan nanti kalau ibu-ibu tidak percaya. Saya yang tiap hari ngutek-ngutek ini mulai sadar, aduh ternyata dari dulu banyak taklid sholat saya. Makanya kenapa Cawari Muturah Luqman ayat Allah yang mengatakan inna sholata tanha anil fasai munkar, itu tidak manti. Padahal Allah telah mengatakan, telah berfirman, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa orang-orang yang sholat, dia rajin sholatnya, tapi kok tidak dapat menjauhi perbuatan keji dan mungkar itu? Berarti sholat kita ternyata banyak yang salah. Sholat kita ternyata banyak yang taklid. Padahal Allah telah melarang perbuatan taklid itu. Baik, kita terus hadis keempat. Ini ada di keempat ini ada, ini nanti juga ada permasalahan sedikit ya. Baik, hadis yang keempat sekarang ya. Anil Bara ibni Azib, dari Bara anaknya Azib, qala ia berkata. Salah ya, kok salah boleh? Enggak. Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qadima, datang. Qadima itu datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, di kota Madinah. Fa shalla, maka beliau sholat. Nahwa, ke arah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis, saya sendiri tidak tahu di mana itu. Kalau tidak salah di Palestina sana, yang sekarang dijadikan rebutan antara Palestina sama bangsa Israel, di Baitul Maqdis. Dulu pertama kali hijrah, kiblatnya orang Islam itu adalah Baitul Maqdis ya. Berapa bulan? Sittata 6, Asaroh 10, Syahron bulan, berarti 16 bulan. Jadi saat Rasulullah hijrah, selama 16 bulan Rasulullah dihadapkan oleh Allah ke ke Baitul Maqdis. Makanya tadi ayat di ayat yang ke 144 itu Allah berfirman, qad nara taqalluba wajhika. Kata Allah, sungguh kami melihat bolak-baliknya wajahmu menengadah ke langit. Sebetulnya Rasulullah menginginkan menghadap ke
Masjidil Haram. Makanya inilah Allah hadapkan ayat tadi ini. Ceritanya ini. Jadi selama 16 bulan Rasulullah itu kaum muslimin itu menghadap Baitul Maqdis, ya. Kemudian summa kemudian wujihah, beliau dihadapkan. Nah ini wujihah, dihadapkan, berarti ada yang menghadap, ada yang menghadapkan. Siapa? Allah. Ilal Ka'bah, ila ke al-Ka'bah, ke Ka'bah, maksudnya di Masjidil Haram. Famarra rajulun, famarra maka melewati rajulun seorang laki-laki. Ini sebetulnya ini dalam kurung ya. Qad itu ada dalam kurung sebetulnya itu. Menerangkan keadaan laki-laki tersebut, ya. Siapa laki-laki itu? Maksudnya gini, aslinya gini, famarra rajulun ala qaumin, hanya sampai situ harusnya. Jadi menerangkan laki-laki ini siapa? Famarra maka melewati rajulun seorang laki-laki, qad sungguh karena ada dia laki-laki yang lewat tadi itu sholat, pernah sholat ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahasa kalimat qad kana sholat ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ini adalah sebagai bayan, sebagai penjelasan siapa laki-laki tadi, seperti itu. Makanya kalau ini agak bingung mengartikannya. Ala qaumin, atas sekelompok orang. Ala qaumin, atas sekelompok orang. Minal ansor, dari kalangan ansor. Aslinya gini Bu, kalau biar tidak bingung ya, aslinya gini ya. Jadi summa wujiha ilal Ka'bah famarra rajulun, maka seorang laki-laki melewati ala qaumin, nah itu ya, atas sekelompok minal atas kelompok orang minal ansor, dari kalangan kaum ansor, ya. Faqala, lalu berkata, mungkin ini yang salah ya. Faqala, lalu berkata rajul tadi, asyhadu, saya menyaksikan, anna, bahwasanya Rasulullah SAW qad sungguh wujihah, dihadapkan ilal Ka'bah, ke arah Ka'bah. Fanharafu, bukan fanharifu. Naharo yang dari saya lihat bukan tuh, bukan fanharifu, salah. Fanharafu yang benar. Fanharafu, maka mereka memutar ilal Ka'bah, ke arah Ka'bah. Ini ceritanya asbabul wurudnya di sini adalah, kalau tidak salah saat sholat asar ini. Saat sholat asar, di tengah-tengah sholat turunlah ayat tadi, maka Rasulullah mutar, semua makmumnya ikut mutar, seperti itu. Ceritanya seperti itu. Baik, mungkin ini tidak perlu terlalu ini. Kesimpulan ya, kesimpulan menghadap kiblat. 1. Sebelum Masjidil Haram ditetapkan sebagai arah kiblat, dalam pelaksanaan sholat Rasulullah SAW pernah menjadikan Baitul Maqdis sebagai arah kiblat pelaksanaan sholat selama 16 bulan sejak keberadaan beliau di Madinah. Kedua, bagi umat Islam masa sekarang dan seterusnya, arah kiblat dalam pelaksanaan sholat adalah Masjidil Haram. Saya kira ini tidak ada yang perlu bahas yang ini. Sekarang yang subbab arah pandangan mata dalam sholat. Ini ibu jenengan nanti ke sini, kemana? Ke yang saya kasih itu. Jadi sebelum saya berlanjut, ini saya kasih ini kan sudah ada setiap ada nomor ya. Kalau halaman 16A itu berarti yang dibahas nanti di halaman 16. Ini kan seperti ini. Sebagai hadis pengganti dari hadis poin 2 dari pada halaman 16. Nah, seperti ini contohnya halaman 16. Ini
Nah, hadis nomor 2 ini nanti diganti oleh ini. Jadi saran saya ibu-ibu, bapak-bapak, nanti dengan tulis ini pindah ke sini, sesuai nanti petunjuknya ini. Ada petunjuknya ini, kalau tidak salah sampai halaman 50 nanti sedikit aja kok, ya. Karena jika jenengan nanti tidak dipindah ini khawatir rusak atau hilang. Kalau hilang, jenengan suatu saat nanti ingin mengajarkan kitab ini, maka nanti jenengan akan terkeliru. Di sini ada yang hadis-hadis yang dhaif. Sebenarnya keinginan kami dulu, inginnya buku ini adalah isinya hadis-hadis yang sahih. Tapi dulu itu waktu menukil Nasai, Tirmidzi, waktu itu masih global, belum dipisah oleh Syekh Albani. Sekarang oleh Syekh Albani dipisah, Sahih Nasai, Sahih Tirmidzi. Berarti yang tidak ada di Sahih Tirmidzi atau Sahih Nasai, berarti itu ada di dhaifnya. Inilah yang tidak akan saya pasang, yang akan saya cabut, seperti itu, ya. Baik, sekarang subbab arah pandangan mata dalam sholat. Ke bukunya dulu, ya. Setelah kita memahami dalil-dalil tentang arah kiblat sholat, selanjutnya kami akan membahas mengenai arah pandangan mata dalam sholat. Berikut di bawah ini dalil-dalil yang menerangkannya. Yang A, hadis Nabi SAW, An Jabir ibni Samurah, An Jabir, anaknya Samurah, qala, ia berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, la yantahiyanna, hendaklah benar-benar berhenti. Di situ ada nun taukid. Aqwamun, sekelompok orang. Itu ibu kan ada tulisan yarfa'u itu ya. Itu salah, itu ternyata jamak. Yarfa'una, seperti itu. Setelah saya cek di ininya, bukan yarfa'u. Itu kan di situ tertulis yarfa'u basarahum, kan gitu. Itu yang benar adalah yarfa'una absarahum, seperti itu. Nanti gimana caranya dirubah? Jadi yarfa'una absarahum, gitu ya ayatnya. Jadi absarahum, makanya tadi kan yarfa'u basarahum. Ini salah. Yang benar itu adalah yarfa'una absarahum. Tolong ini dilupa karena sedikit, makanya tidak saya ini. Jadi yarfa'una, mereka mengangkat, absarahum, pandangan mereka, ilas sama ke langit, maksudnya ke atas, ya. Fis sholat, di dalam sholat. Aula tarji'u ilaihim. Jadi kan satu ini biar tidak bingung mengertikannya. Aula tarji'u ilaihim, atau pandangannya tidak akan kembali pada mereka. Ini jadi jamak juga. Tidak begitu. Betul. Aula tarji'u ilaihim. Jadi perhatikan ibu-ibu, banyak di kalangan orang-orang muslim yang sholat itu sering biayaan ke atas gini. Nah, lihat-lihat gini. Itu tidak boleh, ya. Ini ada ancaman dari Allah, kata Allah melalui lisan Rasulnya, atau pandangannya tidak akan dikembalikan ke orang yang punya pandangan tersebut. Ingat, suatu kesalahan yang diberi ancaman oleh Allah, kaidahnya kata ulama termasuk adalah dosa besar, begitu. Ingat, ini diancam. Jangan main-main. Orang sholat ke atas. Minimal kalau di tentara itu paling tidak rata-rata air, tidak boleh ke atas, ya. Rata-rata air itu maksudnya ke depan, paling tidak itu, ya. Tidak boleh ke atas. Ini riwayat Muslim, ya. Kemudian yang kedua, ini ibu-ibu, di hadis kedua ini adalah diterangkan di
hadis riwayat An-Nasa'i juz 3 halaman 8. Ternyata di kitab Sahih Sunan Nasa'i ini tidak terdapat. Makanya ini ditarik, ditawakuf. Makanya ini ibu-ibu kesini, ini adalah yang di buletin ini ada tulisan B itu sebagai hadis pengganti dari hadis poin 2 halaman 16. Nah ini pengganti, sebagai pengganti ini. Berarti nanti ibu-ibu hadis ini tulis sebelah sininya, sebelah ini yang kosong itu nanti ditulis ya. Nanti baik, sekarang kita lihat yang kedua sekarang. An Aisyah, ini sebagai gadis penggantinya Bu ya. An Aisyah radhiyallahu an qalat. Mohon maaf, An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, ia berkata, Sa'altu, aku bertanya. Sa'altu, aku bertanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anil iltifati, an dari al iltifati, menoleh, fis sholat, di dalam sholat, dari tentang menoleh ya. Faqala, maka Rasulullah menjawab, huwa, dia, maksudnya menoleh itu, ikhtilasun, adalah pencurian atau pencopetan. Boleh diartikan pencurian, boleh diantara pencopetan. Kalau saya di kamus itu mempunyai arti dua ini, bisa pencurian, bisa pencopetan. Yakhtalisuhu syaitanu, setan mencurinya. Min sholatil abdi, min dari sholatil abdi, sholatnya seorang hamba. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, kenapa selama ini kalau kita sholat ini pinginnya noleh, pinginnya sepertinya kepala ini ada yang menggoyang-goyang, pengen noleh, ada anu sedikit, mohon maaf, misalnya ada anak lewat sedikit, ini mesti ngikuti gini ya, itu umumnya. Ternyata itu adalah dari tipu daya setan ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Saya nukil di Fathul Bari buku 4 halaman 453. Ingat ibu-ibu ya, diusahakan sebisa mungkin jika ada dorongan dalam sholat ingin noleh, jika ada dorongan dalam sholat, kalaupun ada anak lewat gini terus ingin mengikuti jalan orang itu, dilawan. Itu sebetulnya adalah gangguan dari setan ya. Baik, berikutnya yang C ini, di situ ada petunjuknya, materi tambahan subbab arah pandangan mata dalam sholat. Ini judulnya, subbab arah pandangan dalam mata dalam sholat. Ini sebagai materi tambahan ya. Nanti tulis di sebelahnya ini ya. Jadi hadis ketiga ini. Tadi hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga. An Abi Ma'marin, dari Abi Ma'mar qala, ia berkata, kulna li Khabbabin, kulna, kami bertanya, li Khabbabin, kepada Khabbab, li Khabbabin, kepada Khabbab, nama orang Bu, bukan roti kebab ya, ada namanya roti kebab polanya. Akana, apakah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u, beliau membaca. Ulangi lagi, akana, apakah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u, beliau membaca
fil zuhri, di dalam sholat duhur, wal asri, dan di dalam sholat asar. Qala, Khabbab menjawab, na'am, ya. Qulna, kami bertanya lagi, bima kuntum ta'rifuna. Bima, aslinya bima ini dengan apa kan itu ya, tapi kan kurang pas. Jadi bima atas dasar apa gitu aja ya. Kuntum, kalian semua, ta'rifuna, kalian mengetahui, dzaka, hal itu. Dzaka itu hal itu atau itu ya. Qala, menjawab Khabbab, bittirabi, dengan gerakan lihyatihi, jenggot beliau. Jadi maksudnya gini ibu ya, ada serombongan, yang jelas Khabbab ini adalah sahabat. Di mana kita memahami kalau Khabbab ini sahabat? Karena Khabbab pernah sholat di belakang Nabi. Berarti orang beriman yang pernah bertemu dengan Nabi itu adalah sahabat. Sedangkan yang tanya ini siapa? Kami, afalam, bisa saja ini adalah orang tabi'in atau siapa? Ya, makanya tanya yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Kulna, kami bertanya li Khabbab, kepada Khabbab, apakah Rasulullah itu membaca sholat duhur atau asar? Kan duhur dan asar ini siri. Khabbab menjawab, iya membaca. Lalu jawab lagi, dari mana kamu tahu kalau Rasulullah itu membaca? Maka Khabbab menjawab, istilahnya itu, saya melihat dari gerakan jenggot Rasulullah. Dengan demikian, makmum ini, ibu-ibu dan bapak, sholatnya itu sebetulnya melihat imam. Memang secara hadis jelas mendapat imam. Seandainya ada hadis ini juga, kalau makmum tidak melihat imam, banyak sekali terjadi kesalahan-kesalahan. Contohnya misalnya, banyak gerakan yang akan nyalip. Imam belum turun, dia turun duluan. Padahal nanti dalam tata sholat itu adalah, nanti ada juga ada di revisiannya. Sebetulnya seandainya imam mau gerak, makmum ini tidak boleh gerak dulu. Contohnya salah satunya gini, ya. Biar agak ini, ya. Nanti ini yang sering banyak terjadi di masyarakat itu adalah ada ayat hadis seperti ini, anil bara annahum kanu yusalluna ma Rasulullah sallam. Dari bara bahwasanya mereka mereka yusalluna ma Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza raka'ah, maka apabila beliau roka'u, mereka ruku'. Wa idza rafa'a ra'sahu, dan apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku', faqala sami Allahu liman hamidah, beliau mengatakan sami Allahu liman hamidah. Lam nazal qiyaman. Lam nazal itu kami tidak henti-henti. Qiyaman berdiri, maksudnya kami terus berdiri. Hatta sehingga narahu, kami melihat pada beliau, qad sungguh wada'ah, beliau meletakkan wajahnya fil ardi, di bumi, summa nattabi'uhu, kemudian kamu baru mengikuti. Sekarang banyak enggak para bapak ibu, baru imam Allahu Akbar belum gerak, makmum sudah ikut gerak, ini salah. Ternyata banyaklah kesalahan-kesalahan yang seperti itu. Makanya bagi makmum yang di belakang imam, paling tidak dia bisa melihat imam, tapi dengan tidak menoleh, maka disunahkan melihat imam, agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang kayak tadi, ya. Dalilnya mana? Jelas ini. Makanya lihat kesimpulan arah pandangan mata dalam sholat. Satu, pada saat melaksanakan sholat dilarang memandang ke atas. Hadis tadi yang di Muslim itu, yang dirubah tadi,
ya, ada yarfa'u menjadi yarfa'una, maupun menoleh ke kanan atau ke kiri, yang hadis di Bukhari. Jangan menoleh ke kanan dan ke kiri, terutama ini adik-adik ini ya, sering guyon, senggolan sampai gini ya, gini. Itu sholatnya banyak yang dicopet. Seandainya jenengan punya duit, tinggal dompetnya saja, isinya habis. Makanya banyak orang yang sholat itu dia sah sholatnya tapi tidak berpahala. Kenapa? Karena banyak dicopet oleh setan. Manakala kapan? Manakala dia banyak menoleh, ya. Kemudian yang kedua, bagi seorang makmum, pandangan matanya ke arah imam. Namun bagi makmum yang tidak dapat melihat imam, maka pandangan matanya ke arah tempat sujud, sebagaimana hadis di bawah ini. Jadi kalau sekiranya jenengan tidak bisa melihat imam, ini baru ke tempat sujud. Seandainya melihat imam tapi dengan noleh, itu jangan. Berarti ini kita salah. Intinya melihat imam itu dalam keadaan tegak lurus, kita tidak noleh. Paling tidak seandainya di imam, orang satu, kedua, ketiga, 1, 2, 3, 7 orang ini melihat imam lah. Kalau kesananya mungkin kalau melihat imam dia noleh. Makanya selama dia melihat imam tapi tidak dengan cara menoleh, maka disunahkan melihat imam, ya. Dalilnya perhatikan, kalau dia tidak mendapat imam, melihat tempat sujud, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza apabila shalla, beliau salat, to'ah itu adalah beliau menundukkan ra'sahu, kepalanya, waroma, dan mengarahkan, dan roma, mengarahkan, bibasorihi, pandangan beliau maksudnya, ya, nahwa, itu ke arah al-ardi, tempat sujud, maksudnya bumi ini tempat sujud yang dimaksud itu. Jadi para bapak dan para ibu, jika sholat sendirian, ini jelas kita melihat ke tempat sujud. Atau sholat bermakmum, tapi kita tidak dapat melihat makmum, melainkan kalau bisa melihat dengan cara menoleh, maka tetap pandangannya ke bawah. Tetapi kalau pas yang di belakangnya, orang pertama belakang, terus kedua, ketiga, keempat, ini disunahkan melihat ke imam. Sehingga nanti seandainya terjadi sesuatu ke depan imam, makmum ini pasti tahu, ya. Selanjutnya sebetulnya ini masih masuk kepada pembahasan yang ini, tapi karena ini sudah isya, barangkali sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan tentang apa yang telah kita bahas. Ini kalau umpamanya kita tulis, yang ini nih mau diberi tanda apa nih? Ya sudah, ini kan sudah ada keterangannya ini. Jadi ini aja yang ditulis nanti. Ininya ini, petunjuknya ini. Tulis aja per sini. B sebagai hadis pengganti dari hadis poin 2 pada halaman 16. Berarti halaman 16 itu sudah dibending. Suatu saat kalau jenengan ingin mengajarkan, itu jangan diajarkan. Karena itu tidak ada di Sahih. Ini contohnya salah satu ya. Di Nasai tidak ada yang Sahih. Bukan, tidak ada di Sahihnya. Ditulis lemah namanya. Kalau kita nulis lemah, sebetulnya kita harus tahu lemahnya di mana. Karena saya kebetulan yang punya itu hanya Sahihnya. Dhaifnya tidak punya. Kalau tidak ada di kitab Sahihnya, fa insya Allah ini pasti ada di kitab dhaifnya. Saya yang punya hanya kitab Sahihnya, sehingga tidak tahu lemahnya di mana. Makanya lebih baik ditawakufkan, gitu aja. Tulis saja kalau saya ditawakufkan, gitu aja.
Kalau kita nanti ngomong lemah, seperti itu kalau ada yang nanya lemahnya di mana, kita tidak bisa jawab. Mending ini ditawakufkan, jangan diajarkan. Kenapa? Karena ini tidak ada di Sahih Sunan Nasai. Kalau masalah ini saya tanggung jawab, karena saya ada kitabnya, sudah tak bolak-balik, tidak ketemu, makanya diganti. Jadi yang tidak ada di Sahih-Sahihnya itu saya ganti, makanya nanti banyak revisian, ini revisian. Makanya tolong revisian ini nanti dicatat, dipindah, sehingga suatu saat jenengan kalau mau ngajar nanti tidak kecelik oleh hadis do'ef, sehingga kita nanti terbebas dari ancaman hadis yang kemarin kita bahas. Ya, may yaqulu alayya malam akul falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa saja yang dia berkata atas namaku malam akul, apa-apa yang tidak aku katakan, falyatabawa, maka hendaklah dia mengambil maq'adahu, tempat duduknya, minan nar, dalam neraka. Jadi untuk menghindari itu, para bapak dan para ibu, yang dhaif-dhaif ini yang tidak ada di sahihnya saya hilangkan, saya revisi. Makanya nanti revisiannya banyak. Ini saya masih nyampe revisiannya sampai halaman 50. Sudah nyampe halaman 50. Mudah-mudahan nanti Allah mudahkan bisa selesai. Karena mencari satu hadis ini, Bapak Ibu ya, untuk mencocokkan di sahihnya satu hadis ini tidak cukup 1 jam. Kadang-kadang ada yang sampai semalam saya tidak ketemu, seperti itu. Jadi memang susah. Saya mulai belajar dulu, baru dapat ini ya. Mudah-mudahan nanti Allah mudahkan sehingga seluruhnya nanti dapat direvisi ya. Terus bagi Bapak dan Ibu yang pegang kartu yang lama,